Haleluya. Selamat ibadah Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, sehingga jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mau menerima firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun atas kami jemaat-Mu. Penuhi kami dengan urapan yang baru, buka akal pikiran kami untuk mengerti rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah oleh kuat kuasa Roh Kudus. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuasa-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Tetapi kita tidak akan baca semuanya. Tentu sejarah kita mengerti. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Mujizat Tetap Ada. Mujizat tetap ada. Apalagi untuk kita anak-anak Tuhan, mujizat tetap ada. Kita baca saja Yosua pasal 3. Kita tahu Yosua adalah pengganti dari Musa, abdi Allah itu. Dan Yosua dipakai Tuhan dengan luar biasa juga. Bahkan melakukan mujizat. Apakah mujizat itu? Saya terangkan terlebih dahulu definisi dari mujizat. Mujizat adalah karya Tuhan yang berlawanan dengan hukum alam. Jadi karya Tuhan yang tidak masuk akal. Yang berlawanan dengan hukum alam. Contohnya, orang lumpuh seketika berjalan, orang buta seketika melihat, bahkan orang mati pun yang sudah 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan. Itulah mujizat. Dan mujizat itu sampai sekarang tetap Tuhan lakukan bagi kita anak-anaknya. Itulah mujizat. Kepemimpinan Musa, setelah kepemimpinan Musa, Tuhan memilih Yosua. Dalam kepemimpinan Yosua, bangsa Israel menghadapi sungai Yordan yang sangat besar. Menghadapi masalah untuk menyeberang ke tanah perjanjian itu. Tetapi Tuhan memakai Yosua untuk mengadakan mujizat. Kalau kita baca Yosua pasal 3, kita baca saja ayat yang ke-5. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat itu? Sebagaimana pada waktu itu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi saya bacakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Dalam ayat ini jelas sekali, lewat Yosua, Tuhan berkata bagaimana caranya supaya kita mengalami mujizat. Supaya kita mengalami mujizat itu. Dalam ayat ini dikatakan, kuduskanlah dirimu. Haleluya. Kuduskanlah dirimu. Dalam konteks bahasa Yunani, ayat ini mengatakan, kai aitin o lesos proston laon, kataristete, dioti aurion, telei, kamei hokurios, en meso, humon taum masia. Kuduskanlah dirimu, dalam ayat ini dikatakan kataristete, dari akar kata katartiso. Artinya apa? Supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Dalam konteks ini, Yosua memberikan sesuatu yang dari Tuhan, yang harus dipegang oleh bangsa Israel, seluruh umat Tuhan, supaya semua mengalami mujizat Tuhan. Katartiso artinya adalah memperbaiki tingkah laku yang nomor 1. Jadi untuk mengalami mujizat Tuhan, bangsa Israel diperintah oleh Tuhan lewat Yosua supaya bangsa Israel memperbaiki tingkah lakunya.
Bangsa Israel terkena bangsa yang keras tengkuk. Begitu ditolong Tuhan, hidupnya makmur, meninggalkan Tuhan, begitu diserahkan kepada bangsa lain, mengalami aniaya, ingat lagi kepada Tuhan, dan seterusnya. Itu sebabnya firman Tuhan lewat Yosua mengatakan harus katartiso, yaitu nomor 1, memperbaiki tingkah laku. Dalam kitab Roma, kalau kita baca, Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita harus mengadakan perubahan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Untuk pembaruan budi, itu harus dari pihak kita. Bukan kita yang pasrah Tuhan supaya budi diperbaiki, tidak. Dari hidup kita harus ada usaha untuk memperbaiki budi kita. Memperbaiki tingkah laku kita dalam hidup ini. Nomor 1. Nomor 2, arti dari katartiso adalah melengkapi. Apa yang belum lengkap dalam hidup kita manusia, di hadapan Tuhan harus kita lengkapi. Apa yang belum kita lakukan, harus kita lakukan. Menjadi satu perlengkapan dalam kehidupan rohani kita. Supaya kita mengalami mujizat. Nomor 3, yaitu memulihkan. Arti dari katartiso adalah memulihkan. Kita harus memulihkan hidup kita. Menjadi Kristen yang sempurna, yang sesungguh-sungguhnya. Mungkin dalam kehidupan rohani kita, oleh karena pengaruh dunia, kita mengalami banyak hal. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita memulihkan keadaan rohani kita. Mungkin rohani kita sedang terganggu oleh duniawi. Tapi mari cepat kembali, pulihkan rohani kita. Bangkitkan jam-jam doa kita. Puji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepuasnya setiap waktu. Supaya kita betul-betul pulih kehidupan rohani kita. Nomor 4, arti dari katartiso adalah mengusahakan agar sempurna. Untuk menjadi sempurna kita harus berusaha. Kita tidak diam diri, tetapi berusaha dengan segenap hati supaya kita betul-betul menjadi sempurna. Sebab kesempurnaan itu adalah target yang ditentukan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu juga sempurna. Jadi goal kekristenan kita harus sempurna menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi arti dari kata Yosua kepada bangsa Israel tadi, yaitu katartiso, artinya perbaikilah tingkah lakumu, lengkapilah kehidupan rohanimu, pulihkanlah, usahakanlah agar menjadi sempurna, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Begitu bangsa Israel merespon firman Tuhan ini, mereka membenahi hidup mereka betul-betul di hadapan Tuhan. Maka dikatakan kita harus menjadi orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Pada waktu mereka menyeberang laut, menyeberang sungai Yordan itu. Tetapi kita harus berusaha agar seluruh aspek hidup kita kudus, agar Tuhan menyatakan mujizatnya. Berarti seluruh aspek kehidupan kita yang ada dalam hidup kita. Hati, pikiran, panca indera kita, tubuh, roh, jiwa kita harus kudus. Hidup kita harus kudus. Bagi yang berumah tangga hidup, nikah kita harus kudus. Bahkan harta kekayaan yang kita miliki pun harus kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Bagaimana mengkuduskan apa yang menjadi pekerjaan kita? Usaha kita harus kudus, pekerjaan kita kudus, harta yang kita miliki harus kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Mujizat apa? Kalau boleh saya singgung sedikit tentang persembahan persepuluhan dalam kitab Maleaki, pasal yang ketiga itu. Ayat yang ke-10 dan 11 ini, tahun ini saya singgung tentang persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Semua orang ingin berkelimpahan hidupnya, tetapi syaratnya adalah pegang firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dia habisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mujizatnya mana? Mujizatnya dalam ayat ini. Mujizatnya adalah ayat 11 bagian A. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Mari kita meneliti hidup kita. Telitilah usahamu, pekerjaanmu, harta yang kau miliki. Apakah masih ada belalang pelahap yang melahap hasil usahamu sehingga porak-poranda dan lain sebagainya? Supaya kita mengalami mujizat. Belalang pelahap dihardik oleh Tuhan. Salah satunya kita harus pegang firman Tuhan. Lakukan. Kuduskan harta milikmu. Milik Tuhan kita kembalikan seutuhnya. Dengan teliti kita kembalikan milik Tuhan. Sebab itu membuat harta kita tidak kudus. Kalau kita tidak kembalikan milik Tuhan ke hadirat Tuhan. Tuhan Maha Kasih, tetapi Tuhan juga disiplin. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi supaya kita mengalami mujizat Tuhan dalam rumah tangga, dalam usaha kita. Yaitu harta milik kita harus dikuduskan. Artinya milik Tuhan yang masih ada dalam harta kita, kita kembalikan supaya harta kita kudus. Dan janji Tuhan, Dia membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya, membuat kita berkelimpahan. Haleluya, puji Tuhan. Ini sedikit saya singgung tentang bagaimana supaya mujizat berkat itu terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Supaya belalang-belalang pelahap yang merusak ekonomimu, yang merusak hartamu itu cepat dihardik oleh Tuhan. Kuduskan hartamu dengan cara kembalikan milik Tuhan. 1/10 dari hasil kita. Lalu, supaya kita mengalami mujizat Tuhan yang nomor 1 tadi, jangan lupa yaitu mengkuduskan diri kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Nomor 2, yaitu bangsa Israel, mereka mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Tabut perjanjian itu dipikul oleh imam dan harus berjalan di paling depan. Supaya bangsa Israel semua tahu kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tabut Tuhan, artinya kehadiran Tuhan. Itu harus kita utamakan dalam hidup kita. Supaya apa? Mujizat itu terjadi. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dari kitab Yosua tadi. Yosua pasal 3 tadi. Ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan. Saya ulangi, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sibak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Itulah mujizat Tuhan. Begitu para imam, begitu bangsa Israel mengutamakan Tuhan, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka, mengutamakan Tuhan, Tuhan ditaruh paling depan.
Begitu kaki imam yang memikul tabut itu masuk ke dalam air, maka air itu terbelah, air itu sebak, berhenti dari atas, tidak mengalir lagi. Yang ke bawah terus turun, tetapi yang ke bawah, yang dari atas terjadi bendungan, bahkan selama musim menuai. Kira-kira musim menuai itu berapa bulan kita tidak tahu, tapi lama. Selama musim menuai, bangsa Israel berjalan melintasi Sungai Yordan dalam kekeringan. Dan itulah mukjizat Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka bisa berjalan melintasi masalah, yaitu Sungai Yordan. Masalah yang besar, tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, menaruh Tuhan di depan kita, maka masalah itu akan tersingkir oleh kuasa Tuhan, oleh kehadiran Tuhan. Dan tadi dikatakan ayat yang 10, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguhnya akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Penduduk-penduduk Kanaan, penduduk tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah itu akan dihalau oleh Tuhan. Dan tanah itu menjadi milik pusaka dari bangsa Israel. Itulah mukjizat yang sangat luar biasa. Dan mukjizat itu tetap ada sampai sekarang. Tuhan tetap menyediakan mukjizatnya untuk kita, anak-anak Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mari kita pegang akan firman Tuhan. Nomor 1, mengkuduskan diri. Katartiso tadi, memperbaiki tingkah laku, melengkapi, memulihkan, mengusahakan agar sempurna dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus kuduskan semua aspek dalam hidup kita. Hati, pikiran, panca indera, tubuh, roh, jiwa kita, hidup, nikah kita, rumah tangga kita, harta yang kita miliki, semua harus dikuduskan. Lalu akibatnya, nomor selanjutnya mengutamakan Tuhan, maka akibatnya adalah mukjizat itu terjadi. Bukankah kita semua menginginkan mukjizat terjadi? Pegang dua hal yang kuat tadi, yaitu mengkuduskan diri, katartiso tadi. Nomor 2, utamakan Tuhan di paling depan, supaya kita mengalami mukjizat. Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mukjizat disediakan untuk anak-anak Tuhan. Sekali lagi, apapun yang jemaat Tuhan hadapi saat ini, masalah apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan mukjizat untuk kita dengan cara katartiso tadi, mengkuduskan diri, memperbaiki kelakuan, menyempurnakan, dan nomor selanjutnya adalah memulihkan dan mengusahakan agar sempurna hidup kita. Nomor 2, mengutamakan Tuhan. Taruh Tuhan di depan kita, posisikan Tuhan dalam hidup, dalam segi hidup kita di paling depan. Mau nanam, mau panen, mau jualan, mau buka toko, posisikan Tuhan di paling depan. Minta kehadiran Tuhan supaya mukjizat terjadi dalam hidup kita. Dan akibatnya, kalau kita pegang dua hal itu, mukjizat pasti kita alami seperti bangsa Israel pada waktu itu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Sekian renungan firman Tuhan, kiranya akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Renungan yang singkat, kiranya Tuhan Roh Kudus akan menjelaskan lebih jelas, lebih lanjut kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Agar semuanya boleh mengerti dan semuanya boleh mengalami mukjizat-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami semuanya untuk hidup dalam kekudusan. Untuk mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Agar kami mengalami mukjizat Tuhan. Sekalipun masih dalam keadaan yang seperti ini Tuhan. Tetapi kami tahu, kami percaya, kami sangat yakin. Mukjizat-Mu tetap Engkau sediakan bagi kami semua. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Penuhi dengan kemuliaan-Mu. Pagari jemaat-Mu dengan pasukan malaikat-Mu. Bahkan semua, bahkan apapun yang dipunyai jemaat-Mu. Kau pagari dengan pasukan malaikat-Mu. Bahkan Engkau pribadi adalah benteng api bagi kami. Agar mata si jahat tidak akan mampu melihat umat ketudusan-Mu. Tidak akan mampu melihat apapun yang dipunyai oleh jemaat-Mu ya Tuhan.
agar semuanya boleh mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati damai sejahtera sukacita dari hadirat-Mu, segala usaha pekerjaan jemaat-Mu, sawah ladang, ternak, dagang, karyawan kantor, kawan toko, pembantu rumah tangga, pegawai negeri swasta, semua Tuhan berkati. Tuhan lindungi naungi semua jemaat-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami mohon belas kasihan-Mu, mohon lawatan-Mu supaya bangsa ini secepatnya bertobat ya Tuhan. Lakukanlah apa yang harus Engkau lakukan agar bangsa ini secepatnya bertobat ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, memberkati seluruh program-program pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau terus berkarya, bangkitkan semangat jemaat-Mu, walaupun masih ibadah di tempat perhimpunan masing-masing Tuhan. Namun kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat rahmat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan iman, berkat kedewasaan rohani, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah ternak-ternakmu, diberkatilah dagang-dagangmu, apapun yang menjadi usahamu. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Bapa membukakan tingkap langit, mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu. Haleluya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.